Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Hari ini Bu Dwi akan menyampaikan aksi nyata pada modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Bu Enda Puspitasari yang bertugas di SD Negeri 4 Embalong. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabarnya Bu Enda hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah saya sehat Bu. Nah, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti dan mengapa kita perlu melakukan percakapan pra-observasi ini. Sebagai persiapan awal gitu Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran atau agar lebih siap atau percaya diri seperti itu Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Pada kegiatan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Kita mulai saja ya Bu. Pertanyaan pertama, untuk apa tujuan Ibu yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuannya ada dua. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Baik, jadi ada dua tujuan ya Bu, pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Bu, yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mengembangkan di pengetahuan siswa nanti tahu ciri-ciri makhluk hidup, begitu Bu. Nah, baik, yang ingin Ibu fokuskan adalah pengetahuannya ya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan pendekatan saintifik, Bu, dan penugasan kelompok. Pembelajaran kali ini saya harapkan bisa komunikatif dan budaya positif. Wah, menarik sekali Bu Enda. Jadi Ibu mempersiapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penugasan secara berkelompok. Nah, pertanyaan keempat nih Bu, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan InFocus dengan menayangkan video pembelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan selanjutnya teks bacaan dan gambar-gambar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Wah, luar biasa sekali persiapan Bu Enda. Jadi ada tayangan video dari InFocus dan teks bacaan, gambar-gambar, ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Enda. Jadi kapan akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Kebetulan hari ini sudah bisa Bu Dwi. Insya Allah sudah saya persiapkan nanti setelah senam pagi. Ya, baiklah kalau begitu nanti saya akan ke kelas Bu Enda untuk melakukan kegiatan supervisi kelas. Saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi pada kelas Ibu ya. Baik Bu Dwi. Ya, nanti setelah kegiatan observasi di dalam kelas kita adakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Baik Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Enda atas kesempatan waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya. Semoga nanti observasi di kelas bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Sama-sama Bu Dwi. Amin.
tiket tepat waktu. Datangnya pagi-pagi ke sekolah. Piket, ada yang piket di dalam kelas, ada yang piket di luar kelas. Jadi kelasnya aman, damai. Boleh berbicara tapi tidak terlalu keras. Dan tidak pula mengobrol di dalam kelas. Karena kalau mengobrol satu sama lain bisa gaduh, bisa ramai. Oh ya. Terus ada lagi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lihat ke? Ya. Nah di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Kita belajarnya tentang sifat, ciri-ciri makhluk hidup. Kita hidup gak? Hidup kan? Makan gak? Siapa yang gak makan? Siapa yang hidupnya tidak makan sama sekali? Siapa? Ada gak? Gak ada kan? Semuanya makan kan? Makan. Terus ada lagi sini ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bernafas. Makanya kata ibu tadi ada hidupnya. Hirup udara, bernafas, itu nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua itu bergerak. Jadi ciri makhluk hidup itu bergerak. Misalnya kita siswa itu suruh berdiri. Coba kalau suruh berjalan pasti bisa. Berjalan ke depan, berjalan mundur, itu namanya bergerak. Angkat tangannya kanan, tangan kirinya. Mana tangan kanan? Tangan kanan yang mana? Yang bagus tangan kanan tuh. Nih yang bagus. Yang kirinya mana? Nih tangan kiri. Berarti bisa digerakkan kan? Coba jari-jarinya digerakkan. Bisa nggak? Bisa. Itu cirinya yang kedua. Yang ketiga memerlukan makanan. Kata ibu tadi. Memerlukan makanan setiap hari. Kita makan terus kan? Bisa 3 kali, bisa lebih dari 3 kali makannya. Pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, ya, yang terakhir itu peka terhadap rangsangan. Coba kalian tangannya diginiin dulu, dipegang, diraba. Ada enggak? Ada terasa dingin kah? Ada terasa panas kah? Enggak kan? Itu terhadap rangsangan. Itu ciri makhluk hidup. Jadi kalau kita bisa diraba tidak lagi ada rasa, berarti itu tidak hidup lagi. Orang mati itu kalau kita pegang, kita raba sudah beda dengan kita kan beda. Jadi peka terhadap rangsangan.
hasilnya. Di sini ada dibagi per kelompok ya. Bagi ya per kelompok. Siap, selesai. Coba maju ke depan. Dari hasil kelompok 3. Sekarang mana? Ada lagi kah kelompok lain yang selesai? Ada lagi kah? Andi, coba Andi. Dari kelompoknya nih, maju. Bacakan hasil dari kelompoknya. Dari hasil kelompok 6. Baik, Bu, simpulkan ya. Dari hasil kelompok 3, perhatikan semuanya. Dari hasil kelompok 3 itu manusia dapat bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Berjalan atau berlari juga dapat dilakukan ketika berolahraga. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Itu salah satunya. Di sini kelompok 6. Hasil dari kelompok 6, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Perhatikan. Kepekaan rangsang tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Perhatikan ya, organ tubuh kita ya. Perhatikan. Dari kepala sampai ke kaki. Terus salah satunya mensyukuri, misalnya mata. Mata kita syukurin dengan cara melihat matahari. Itu kita mensyukurinya. Dan harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Jangan sampai kita terlalu lama melihat televisi. Jangan terlalu lama melihat handphone. Kalau terlalu lama bisa akibatnya rusak matanya. Kita jaga. Jangan sampai rusak. Nah itu dari kelompok 6. Sekarang dari kelompok 3 dan kelompok 6 itu hasilnya sudah bagus. Beri plus tepuk tangan semuanya. Jadi pada hari ini dari kesimpulan kita mengambil pelajaran dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama di situ bergerak, yang kedua bernafas, ketiga mengalami pertumbuhan, keempat berkembang biak, kelima makan dan minum, dan 6 peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yaitu kita sudah mempelajarinya. Ya mungkin hanya ini saja pelajaran kita ya. Jadi kita hidup itu harus bersyukur. Kenapa? Harus menjaga diri kita, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu akhiri pelajaran kita ya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata dari saya.
Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak.